ada orang ingkang gembor-gembor ojo narkoba, ojo nggawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kenek narkoba. Sinten, Bu? Oh, mboten semerap. Rhoma Irama. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Astagfirullahaladzim. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sekarang aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Kok gak enak sih? Ngene lho jawabannya. Ngoten nggih? Ayo coba. Sekarang aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Alah gak enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal pangapunten Rhoma Irama niku lagunya saya Bu, uapi. Semua lagunya itu punya makna tersirat. Maksudnya niku ojo mendem, ojo narkoba. Dia bisa menghancurkan hidupmu, tapi ternyata kecolongan. Terlalu jauh tuh ya Allah. Mengkritisi kok Pak Haji Rhoma Irama, ya Allah. Oke, kalau itu saya nggak setuju sama Bapak. Umi Neng Laila itu mengkritik itu ada benarnya, nggak ada salahnya itu. Karena apa? Yang dikritik Haji Rhoma Irama itu presiden, malah dianggap Ibu Jokowi itu Kristen. Untuk apa dibicarakan sama Rhoma Irama itu? Nggak ada gunanya kan? Betul itu, betul Neng Umi Laila itu betul, nggak ada salahnya. Kritikan itu pedas memang itu. Bagus untuk Haji Rhoma Irama itu. Biar nggak seenaknya sendiri ngomong, seenaknya saja gitu loh. Jadi biar tahu, jangan bilangin orang kalau dirinya sendiri itu belum tentu benar gitu loh. Betul nggak itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video menarik. Sebetulnya video ini berseliweran di beranda TikTok sudah agak lama ya teman-teman ya, yakni beberapa waktu lalu. Saya abaikan saja karena menurut saya narasi yang di framing terkait video ini kurang tepat dan terasa sangat dipaksakan, minimal menurut saya begitu ya. Tetapi semakin lama semakin banyak saja yang mengomentari dan semakin sering lewat di beranda TikTok. Yakni video tentang seorang ustadzah muda ya dari Surabaya yang bernama Ning Umi ya, Ning Umi Laila kalau nggak salah nama agak panjangnya. Yang dalam salah satu ceramahnya dia menggunakan Bang Haji Rhoma Irama sebagai contoh ya, sebagai analogi begitu. Tetapi ternyata hal itu ditanggapi oleh banyak netizen ya, terutama oleh para fans Rhoma Irama sebagai sebuah hinaan. Jadi dianggap sebagai sebuah hinaan dan dianggap sebagai upaya apa ya namanya ya, kayak semacam membuka aib sesama muslim begitu. Akhirnya Neng Umi pun menjadi sasaran ya kemarahan orang-orang yang tidak setuju dengan isi ceramahnya tersebut ya teman-teman. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton kurang lebih 10 menit, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Sebelumnya disclaimer, pada konten kali ini kami hanya menyajikan komentar-komentar netizen yang mendukung Ning Umi dan menganggap materi ceramahnya itu sebagai sebuah fakta ya, bukan sebuah hinaan.
Terkait komentar-komentar netizen yang mengecam atau tidak sependapat dengan Ning Umi, nanti akan kami sajikan pada konten yang berbeda. Karena kalau digabung videonya terlalu panjang ya teman-teman ya. Oke, ini dia. Ada orang ingkang gembor-gembor ojo narkoba, ojo nggawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kenek narkoba. Sinten, Bu? Oh, mboten semerap. Rhoma Irama. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Astagfirullahaladzim. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sekarang aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Kok gak enak sih? Ngene lho jawabane. Oh. Ngoten nggih? Ayo coba. Sekarang aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Alah gak enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal pangapunten Rhoma Irama niku lagunya saya Bu. Uapi. Semua lagunya itu punya makna tersirat. Maksudnya niku ojo mendem, ojo narkoba. Dia bisa menghancurkan hidupmu, tapi ternyata kecolongan. Ya teman-teman ya, ini adalah video yang dipersoalkan begitu oleh banyak netizen. Dan kalau nggak salah sih Bang Hajinya sendiri juga mempersoalkan begitu ya. Kalau menurut saya secara pribadi ya nggak ngerti lah ya. Oke lah, kita lanjutkan aja video selanjutnya bagaimana komentar netizen. Ini dia. Buat Bang Haji Rhoma Irama, ketika Anda berdakwa mengatakan ibunda Bapak Jokowi beragama Kristen, tapi Anda tidak menemukan faktanya karena itu berita hoak. Dan ketika Umi Laila berdakwa menyinggung anak Anda pemakai narkoba, Anda tidak terima padahal itu fakta. Dicubit itu sakit Pak Haji, makanya Anda jangan mencubit orang yang tidak bersalah kalau tidak terima. Salam waras. Iya. Ya ini netizen ini mencoba menyandingkan begitu ya teman-temannya bahwa Bang Haji pada masa lalu itu pernah ya bukan memfitnah lah ya, mengatakan bahwa ibunya Jokowi itu Kristen. Nah, ketika dikonfirmasi ternyata Abang Haji ini mendapatkan informasinya dari internet begitu. Dan sekarang ketika Ning Umi Laila mengatakan yang seperti pada video pertama tadi, Bang Haji tersinggung begitu ya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Ya, musiknya sangat menyentuh hati, mudah-mudahan tidak kena copyright sehingga bisa kita dengarkan bersama-sama. Tapi seandainya pun kena copyright nggak masalah teman-teman ya, karena yang terpenting adalah tulisan di badan videonya. Oke, saya bacakan dulu. Terima kasih untuk Umi Laila karena sudah mewakili kami semua. Karena Umi Laila bicara fakta. Karena secara tidak langsung Rhoma Irama pernah menyebut kalau Pak Jokowi Muslim, ibunya Kristen. Ya memang benar, Bang Haji Rhoma Irama pernah mengatakan itu. Oke, lanjut. Seorang ustazah sampai dibilang menyindir seseorang di dalam ceramahnya. Ini menurut saya, ustazah tersebut tidak menyindir sama sekali, langsung fokus ke orangnya. Langsung ya. terus terang ya. Itu benar adanya gitu loh. Jadi ustazah ini benar banget ya. Bener banget. Jadi memberikan contoh kepada semua orang
janganlah bicara yang kadang menghujat orang lain. Kan ini yang disindir ini orangnya suka menghujat orang lain, merasa diri dia paling benar, ya kan? Tapi akhirnya anaknya tuh kena narkoboy. Ya kan? Cowboy ya. Selain itu juga gayanya tuh kayak ada seseorang yang kena penyakit penyimpangan, ya kan? Coba aja perhatikan. Jadi ustazah ini bener adanya. Saya mendukung beliau. Walaupun masih muda, keren. Ya. Ustazah yang berpikiran lempeng gitu loh. Berpikiran lempeng ya. Jadi selama ini kan orang tersebut bikin lagu seperti untuk berdakwah, ya kan? Tidak hanya itu, tetapi suka usil kepada orang lain. Ini orang ini kan suka usil sama orang lain. Suka usil waktu itu atas kesuksesan penyanyi baru yang baru muncul. Diboikot lah segala macam, ngajak teman-temannya tuh untuk memboikot. Akhirnya yang dia mau boikot, yang dipermasalahkan, naik derajatnya. Sukses, kaya raya, punya rumah sampai di Pondok Indah, ya kan? Belum lama ini juga masalah pemilu ikut-ikutan. Iya, betul. Ya kan? Sok-sok paling benar, sok-sok paling agamais dan sebagainya. Lupa. Ya? Gimana anaknya mencoreng namanya yang dia bangun dari nol. Mungkin kalau ada orang lain tahu apa yang sudah terjadi sebelum di masa lalunya, ya kan? Mungkin akan lebih mencoreng namanya gitu loh, kalau mau orang itu terangkat. Makanya waktu itu ada yang belum lama ini ya, kemarin lusa ya, ngomong sama saya kaget loh katanya. Saya tahu banget dia itu kerjaannya ya itulah, dia bikin lagu yang asik-asik yang ini, padahal dia juga melakukan gitu loh, ya kan? Melakukan. Tiba-tiba katanya kok jadi seorang kayak sebutan kiai, Pak Haji dan sebagainya, Pak Ustadz gitu loh, ya kan? Kaget nih orang ini. Ini siapa yang gitu. Anda maksud ini siapa? Kapan dia jadi Pak Ustadznya gitu, kapan jadi Pak Hajinya, kapan jadi kiainya gitu loh. Ya, itu kadang media yang membuat dia menjadi kayak orang yang baik banget gitu. Ini pelajaran buat kita semua. Saya bukan ngejulit ya, tapi saya mendukung ustazah tersebut gitu ya. Bicara apa adanya. Kenapa saya nggak suka juga dengan orang ini? Kalau mengajak kebaikan, udah mengajak kebaikan aja gitu. Nggak usah juga selalu menghujat orang lain, ya kan? Kan dia selalu menghujat orang lain dan merasa diri dia yang paling benar, itu si orang tersebut gitu. Jadi ini ustazah ini benar banget. Jadi memberikan contoh kepada kita semua. Iya. Ya, kalau mau mengajak kebaikan, memberikan kebaikan ya udah gitu, itu aja. Jangan nyenggol-nyenggol orang lain, tapi ternyata dia sendiri anaknya nggak bisa diurus gitu, atau keluarga nggak bisa diurus kayak gitu, ya. Itu pesan yang sangat positif yang harus kita petik dari ceramah si ustazah tersebut. Paham sampai situ? Ya, teman-teman ya, ini netizen ini mendukung Ning Umi Laila karena dianggap yang disampaikan oleh Ning Umi Laila itu adalah sebuah fakta. Intinya seperti itu ya. Terkait lain-lain tadi ya itu ya terserahlah teman-teman sendiri yang menyikapinya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Oh, mboten semerap Roma Irama. Betul yang dikatakan. Betul katanya. Jangan keluar-keluar anti narkoba. Banyak orang yang berkeluar-keluar anti narkoba, bahkan menjadi duta anti narkoba, Iya. terkena narkoba. Iya. Itu
bahwasanya adalah Neng Laila itu mengingatkan dan memperingatkan, bukan mencari kesalahan orang betul. lain ataupun membuka aib orang lain. Tergantung yang mendengarkan. Kalau mendengarkan hatinya busuk kayak comberan, lalu dia akan menyalahkan Neng. Iya. Edi. Jadi yang menyalahkan Neng Laila menurut netizen barusan itu karena yang mendengarkan itu hatinya ya seperti itu tadi ya, begitulah ya. Karena Neng Laila ini tidak sedang menghina, tidak sedang membuka aib orang lain, tapi sedang mengingatkan kita semua. Oke, lanjut. Janganlah kau sibuk mencari kelemahan. Neng Laila itu benar, dia tidak membuka aib Rhoma Irama, cuma buat contoh, tapi yang menilai banyak artinya kotor. Ya teman-teman ya, jadi Neng Laila ini dianggap menjadikan Rhoma Irama ini hanya sebagai analogi, sebagai contoh untuk agar kita mungkin nggak terjerumus pada hal yang sama begitu ya. Walaupun Neng Laila dalam ceramahnya juga menyampaikan Rhoma Iramanya lagunya sangat luar biasa. Ya, sangat bagus sekali gitu. Cuma kecolongan, nah itu yang disampaikan oleh Neng Laila ya. Oke, lanjut. Kita nyata-nyata dicurangin ya. Bener-bener udah, ya Allah nggak ada. Gandeng sia ngomong wae kosno urus tuh anak sia yang mereka narkoba di situ raja naon sia teh raja Namrud anak sia ge sarua narkoba sosokan ngurus batur tong sok nguruskeun beas batur rek beas mahal rek beas murah oge sia teh da moal nu mangwelikeun memang lamun ayeuna pamarentah nu ku sia dipilih presiden nu ku sia rek dipilih beas rek digratiskeun anggar we sia teh rakyat mah meuli beas mah tangkurak heran aing mah rariweuh sia teh geus sepi job geus sepi job sia dangdut deui ka itu ek nyolenangkeun gitar ka itu bari ugla egles sia teh geus teu payu nya sia Gusti nu Agung karunya teuing manggung di dieu ke di Dubai itabeuh ku aing heran sia eta teh maneh lamun rek milih paslon 01 02 03 04 05 06 77 kadituna sagala rupa tek-tek bangek sia teh ngagejretkeun batur ya sia raja dangdut sia poho eta lagu sia ek diputerkeun ku aing eta lagu sia jangan suka mencari kejalahan orang lain cenah geuningan eta ceuleuh dina pelumpuk balbata batu nu sagede gajah cenah geuning eta inget keneh gitu poho sia rariweuh nguruskeun hirup batur sia tangkurak nguruskeun hirup sorangan tong sok mikariweuh kana urusan beas da beas mah beuteung aing nu lapar aing nu meuli aing nu gadag aing nu meuli beas rek aing ngabonon rek gagang heunceut sia teh da moal menta ka sia meh kuluriweuh mikiran beas aing eta uruskeun heula gelung sia uruskeun heula sia sia geus sepi job sia geus sepi job sia ngurus-nguruskeun partai-partai politik da moal katahekan ku sia bisi gelo sarwana jeung si Tarwiyah ngajadog sia mah di imah ek nyatu molor gitu naon geus nini masa sapu buruan naon sia teh lain nguruskeun ya Allah ibu-ibu teriak-teriak berarti eta ibu-ibu teriak-teriak anu teu gablek beas berarti jelema oon wayah kieu jelema teu gablek beas usaha sia teh lain ngadiupan we heunceut. Ya teman-teman ya, itu tadi komentarnya ya. Saya ketawa bukan karena apa, karena saya nggak paham yang diomongkan apa. Oke, yang mengerti artinya tulis di kolom komentar. Lanjut. Kita ini sebagai manusia nggak tahu ya ujian dari Allah untuk kita itu datangnya lewat mana dan dari siapa. Ya, betul. Kebetulan ujian yang datang untuk Rhoma Irama salah satunya justru dari anaknya sendiri. Ya. Apa kita bisa mencaci Rhoma Irama karena dia sering mengatakan jauhi maksiat, jauhi narkoba lewat lagunya, tapi justru anaknya sendiri melakukan hal itu. Ya kita nggak bisa mencaci Rhoma Irama karena Nabi Nuh yang notabene adalah seorang nabi utusan Allah itu pun mendapatkan ujian lewat anak dan istrinya yang membangkang terhadap ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Tanggapan saya tentang ceramah Neng Umi Laila saya rasa nggak apa-apa ya, karena Neng Umi Laila ini kan berasal dari keluarga yang memiliki keilmuan tentang agama yang bagus. Nasabnya juga jelas, insya Allah ini semua bisa menjadi bahan pelajaran karena namanya ceramah di depan orang banyak pasti ada pro dan kontra. Ya semoga ini nggak berkepanjangan lah jadi kontroversi, percaya penceramah ini, nggak percaya penceramah ini. Intinya semuanya baik selagi kita bisa mencerna dengan hati dan pikiran yang jernih. Iya betul ya teman-teman ya.
Jangankan Rhoma Irama, Nabi Nuh saja ya, itu tidak bisa mendidik anaknya dengan baik ya. Ya namanya lupa saya yang naik pohon kelapa itu pada saat banjir ya, pokoknya itulah ya. Oke, lanjut. Umi Laila kan ning Laila, oh terlalu jauh tuh ya Allah. Mengkritisi kok Pak Haji Rhoma Irama, ya Allah. Emang dia malaikat, harus semuanya baik. Lagi seorang ustazah kok, calon ustazah besar kok, nyindir nggak boleh ya. Mungkin ini sementara waktu saya usul ya kepada Dewan Dakwah Indonesia itu sementara skores, jangan boleh dakwah dulu dah. Waduh. Bahaya mulutnya seperti ini ya. Wah, maksudnya gimana Tapi ini, dia Pak? mengagumi kecerdasan kalian, tapi ya bablasan. Sama kayak GF tuh. Bablasan gitu, seakan-akan dirinya yang paling benar, paling bagus gitu. Padahal ada Hakim, ada yang lebih senior dari dia, ada Ustadz Abdul Somad itu dikemanain lu kan? Itu kan juga menang juara-juara yang nilai mereka bahasanya. Berangkatnya ustazah itu juga bukan karena murni ilmu yang didapat full gitu loh. Popularitasnya kan dari lomba aksi gitu kan. Jadi harusnya tuh bisa memilah ya. Apalagi seorang ustazah, calon ustazah besarnya, nggak boleh menyinggung guru besarnya bahasanya. Nah, memang kalau anaknya narkoba, bapaknya disalahkan, enggak juga. Anak kan udah dewasa, udah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk gitu loh Pak. Si Umi Laila, kalau perlu minta maaf nasional menurut saya kan. Itu satu kata minta maaf nasional atau skores ya. Skores 1 tahun nggak boleh dakwah. Nggak boleh naik ke TikTok, nggak boleh ke semua medsos. Itu konsekuensi dari seorang calon ustazah yang notabene udah populer banget, tiba-tiba jatuh hanya karena ucapan dia Bang Haji Rhoma itu. Kalau pribadi itu nggak ada etika gitu loh. Ilmunya itu masih secuil gitu loh. Saya ngelihatnya tuh hanya melu-melu aja, materi-materinya ringan-ringan aja. Untuk kelas-kelas agama yang tinggi itu nggak masuk gitu. Ya hanya untuk guyon-guyonan kayak gitu baru tarap-tarap tabligh akbar lah, kelasnya tabligh akbar, belum kelas khusus. Yang membahas hitam kuning sendiri atau apa-apa gitu kan enggak kan. Jadi jangan merasa besar dulu terus mengesampingkan Mama Dede, Ustaz Subki Al-Bukhuri, guru-guru kamu, mentor-mentor kamu ketika ikut aksi Indosiar itu ya. Saya waktu itu memang sempat kagum ya, tapi dengan perilaku ucapannya kemarin itu sangat 90 derajat. Saya pengen dia skores buat pelajaran ustaz yang lain atau ustaz-ustaz yang notabene ada di 02 semua rata-rata ya. Nah, tapi nggak masalah sih itu ya, maksudnya ini kok ngomongkan politik Pak 02 takut nggak laku, kalau nggak laku ya cari cara yang lain gitu ya, nggak harus menjatuhkan sesama muslim gitu kan. Jangan jeruk makan jeruk, makan bangkai saudaranya sendiri nggak enak, daripada makan bangkai makan daging saudara sendiri nggak enak kan. Dan itu kalau lebih tahu gitu loh. Baru kali ini saya kaget berapa ada seorang ahwat ya. Ahwat itu harus ucapannya itu nggak boleh melebihi dari seorang keledai sebetulnya. Seekor keledai gitu. Itu kalau menurut aturan Islam yang sebenarnya nggak boleh keluar ya gitu, nggak boleh buka cadar sebagainya kayak gitu. Yang penting itu dakwah yang misalnya yang tidak tabarus gitu loh, kayak gitu loh. Jadi mohon maaf kepada keluarga Pak Haji secara nasional atau Dewan Dakwah Indonesia DDI menjatuhkan terserah sanksi berapakah, 6 bulan kayak berapakah agar dia bisa menata diri gitu loh ya. Kalau misalnya DDI menjatuhkan sanksi, karena ini sanksi moral seorang ustazah itu nggak bisa ngomong sak gelem dhewe, itu nggak bisa. Canda tapi tetap koridornya syari, masih dalam agama atau koridor Islam gitu. Nggak bisa canda bebas kayak kita nggak bisa. Anda public figure begitu saja ya. Ya, saya sebagai muridnya Mbah Gus Dur, guru bangsa. Iya Pak ya. Muridnya Mbah Gus Dur. Iya. Artinya apa? Saya memang ditugaskan untuk menegur-negur. Ya Pak ya. Mohon maaf ya ustazah dan ustadz NU, kebetulan kan NU ya. Kebetulan NU itu ada semana-mana, cuma dia lebih kepada jualannya NU-nya gitu kan. Termasuk GR gitu kan. GM gitu sama gitu. Sama ini harus menjaga gitu.
justru dengan nama besar NU kita harus menjaga omongan kita, perilaku kita, janji-janji kita, tidak suka bohong, tidak bully orang, segala macam gitu, Warma. Nama besar NU kita jaga banget gitu. Saya tuh nggak berani. Iya, Pak. Udah. Karena apa? Kita semua baru berusaha untuk menjadi orang beriman. Kalian jangan merasa benar-benar orang beriman. Yang tahu beriman tidaknya adalah Allah. Dan kita baru belajar menjadi orang beriman. Tanyakan Ustadz Somad sekalipun, tanya dia. Ya, kayak gitu. Jadi kita jangan ngerasa kalau udah populer di TV dengan followers sekian-sekian terus ngerasa gede terus bisa menjolimi yang senior, nggak gitu. Jadi caranya kalangan selebritis gitu-gitu ya, terlepas dari dakwahnya itu. Yang jelas selebritis yang ngerti agama ya praktekkan agamanya gitu. Kalau mau membantu nggak usah pakai yang syarat-syarat kayak bengek yang blinger. Kalau membantu datang aja ke anak yatim atau bantu ke gerbang pemuda, tukang ojek lewat saya bisa kasih sembako tanpa embel-embel gitu, tanpa, karena apa, akun kalian itu bisa gunakan sama orang tahu jawab. Karena itu kalau bantu aja, datang bantu, repot gak apa-apa, cuman nggak usah pakai syarat-syarat kirim ke 5 orang bla bla bla, kirim ke data Anda nomor KTP, itu kan bisa diambil datanya nanti ya. Itu aja yang saya kritisin dari dua model ya, dua model. Yang pertama adalah tentang giveaway artis gitu ya. Saya nggak setuju banget tuh yang model begitu. Banyak disalahgunakan sama orang tak bertanggung jawab. Ya teman-teman ya, di bagian akhir komentar Bapak ini saya tidak mengerti yang dimaksud adalah apa. Nah yang di bagian depan tadi intinya Bapak ini meminta Ning Umi ini diskores. Wah, ya keras sekali ya. Hanya, ya bukan hanya sih ya memang ibaratnya anggap sajalah menjenggol Bang Roma itu diskores. Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan ustadz-ustadz yang ceramah itu menghina presiden, itu skoresnya berapa tahun Pak? Kalau Neng Umi saja skoresnya 1 tahun tadi Bapak usulkan. Kalau orang yang kemarin ibaratnya khutbah Idul Fitri itu seperti orasi di MK itu berapa puluh tahun Pak? Oke, lanjut. Terlalu jauh tuh ya Allah, mengkritisi kok Pak Haji Rumah Irama ya Allah. Oke, kalau itu saya nggak setuju sama Bapak. Umi Neng Laila itu mengkritik itu ada benarnya, nggak ada salahnya itu. Karena apa? Yang dikritik Haji Roma Irama itu presiden, malah dianggap Ibu Jokowi itu Kristen. Nah, untuk apa dibicarakan sama Roma Irama itu? Nggak ada gunanya kan? Betul itu, betul Neng Umi Laila itu betul, nggak ada salahnya. Kritikan itu pedas memang itu. Bagus untuk Haji Roma Irama itu. Biar nggak seenaknya sendiri ngomong, seenaknya saja gitu loh. Jadi biar tahu, jangan bilangin orang kalau dirinya sendiri itu belum tentu benar gitu loh. Betul nggak itu? Ya, betul menurut saya. Minimal menurut saya sendiri teman-teman ya. Terserah menurut teman-teman benar ataukah salah. Yang jelas ya yang disampaikan oleh Roma Irama pada saat itu ya, yang mengatakan bahwa ibundanya Jokowi itu Kristen, itu menurut saya lebih tajam ya, lebih gimana begitu ya dibanding yang disampaikan oleh Ning Laila. Nah ketika Ning Laila orang tadi itu meminta diskor 1 tahun lah, terus ketika Bang Haji itu mengatakan ibunya Jokowi itu Kristen hanya berbahan dari kabar di internet, nah itu bagaimana Pak? Apakah juga harus diskores? Lah terserahlah bagaimana. Lanjut. Ada orang ingkang gembor-gembor ojo narkoba, ojo nggawe sabu-sabu, tapi ternyata anake nggih kenek narkoba. Sinten Bu? Oh, mboten semerap. Roma Irama. Jangan cari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu, jangan cari-cari kelemahan orang. Ini apa nih salahnya? Kita korek-korek, cari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan saling menggunjing di antara kalian. Saling menjelek-jelekan, menggunjing. Ghibah itu membuka aib orang.
itu perbuatan dosa yang luar biasa merugikan kita, tapi hampir nggak terasa orang melakukannya. Ini riba. Mau tahu sanksinya orang berriba? Makanya nanti kata Nabi SAW, di akhirat ada orang-orang yang pailit, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi memfitnah orang, mengunjing orang, ngadu domba orang, itu menghabiskan pahalanya, menimbun dosa-dosa orang lain kepadanya. Akhlak artinya attitude kalau dalam bahasa Inggris, budi pekerti, ya. Itu kalau secara orientatif akhlak ada 3. Beliau dibuli, dicaci, dihina, difitnah, disakiti secara fisik, tidak pernah marah kepada orang yang menganiaya, menyakiti, memfitnah, tidak pernah marah. Jibril aja punya marah, tidak Jibril. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah bimbingan, maafkan mereka. Mereka kan nggak tahu, mereka nggak tahu, nggak paham tentang akidah, tentang akhlak, nggak paham. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak artinya attitude kalau dalam bahasa Inggris, budi pekerti, ya. Itu kalau secara orientatif akhlak ada 3. Beliau dibuli, dicaci, dihina, difitnah, disakiti secara fisik, tidak pernah marah kepada orang yang menganiaya, menyakiti, memfitnah, tidak pernah marah. Ada satu kisah ketika beliau berdakwah di kota Taif, dilemparin batu. Bukan hanya dihina, dihujat, dilempari batu, berdarah wajah, kaki, tangan beliau. Jibril alaihissalam marah. Jibril aja punya marah, tidak Jibril. Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah bimbingan, maafkan mereka. Mereka melempari aku dengan batu karena mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu, nggak paham tentang akidah, tentang akhlak, nggak paham. Nah, fokus kita kali ini bagaimana berakhlak kepada sesama manusia. Janganlah kau menghina kelompok lain, dan menghina kaum lain, dan menghina orang lain.
dosanya akhirnya lebih banyak daripada pahala-pahala. Ya teman-teman ya, sudah kita dengar bersama ceramah kultum dari seorang Raja Dangdut Bang Haji Rhoma Irama. Tetapi saya tidak tahu apakah ceramah ini memang digunakan untuk menjawab tudingan atau sindiran yang dilakukan oleh Ning Umi ataukah tidak, saya nggak mengerti ya. Tapi kayaknya nggak ada hubungannya ya. Sepertinya ini Bang Haji ini memang sedang melakukan sebuah ceramah yang kebetulan temanya adalah itu begitu ya. Karena sama sekali tidak menyinggung hal-hal yang berbau Ning Umi begitulah. Dan di badan videonya memang ada tulisannya. Gue heran bagian mana sih yang nyindir. Nah ini saya juga nggak ngerti maksudnya yang nyindir ini maksudnya bagian mana pada ceramahnya Bang Haji Rhoma Irama ataukah bagian mana pada ceramahnya Ning Umi yang menyindir begitu. Saya juga nggak ngerti. Silakan yang mengerti tulis di kolom komentar. Ya, itu tadi ya teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian awal kita lihat bersama video Ning Umi yang dianggap menyenggol Bang Haji Rhoma Irama. Saya sebetulnya juga salah satu pengagum berat Bang Haji ya, tapi khusus terkait karya-karya lagunya yang sangat fenomenal, yang sangat menyentuh sekali di dalam hati ya. Tetapi terkait ceramah yang disampaikan Ning Umi yang katanya menyinggung, menyenggol-nyenggol, bahkan dianggap menghina Bang Haji Rhoma Irama, saya kurang mendapatkan feel-nya gitu loh. Yang bagian mana sih yang sebetulnya yang dianggap menghina gitu. Saya merasa yang disampaikan Ning Umi hanya sebuah analogi umum yang menurut saya sebetulnya ya bersifat netral begitu. Hanya sebuah pengandaian, sebuah contoh lah begitu ya. Maksudnya itu saya yakin tidak ada tujuan menghina yang dilakukan oleh Ning Umi itu atau mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak berniat seperti itu gitu. Karena yang disampaikan ya juga fakta juga gitu kan, bukan fitnah begitu. Dan komentar beberapa netizen tadi juga sama ya, yakni mereka semua menganggap ceramah Ning Umi tidaklah berisi penghinaan. Tetapi kalau ada yang berpendapat berbeda ya tidak apa-apa ya, karena hak berpendapat itu dilindungi undang-undang di negeri ini. Jadi silakan saja berbeda pendapat asalkan disampaikan dengan cara yang baik dan santun ya. Nah, bagaimanakah menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.